Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video analisis laporan keuangan pertemuan yang ke-10. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis rasio laporan keuangan proyeksi. Yang akan kita pelajarin di sini yang pertama adalah mengenai pengertian laporan keuangan proyeksi, dan yang kedua adalah bagaimana cara membuat laporan keuangan proyeksi. Nah, sebelum memasuki contoh-contoh soal, saya jelaskan dulu mengenai pengertian dari laporan keuangan proyeksi. Laporan keuangan proyeksi adalah laporan keuangan yang merupakan hasil perkiraan kita atau hasil proyeksi kita tentang laporan keuangan di masa yang akan datang. Nah, tentunya hal yang menjadi dasar dalam kita membuat proyeksi laporan keuangan ini adalah hasil-hasil dari analisis rasio keuangan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi, artinya analisis rasio keuangan yang kita sudah lakukan pada periode sebelumnya itu akan menjadi dasar bagi kita untuk dapat melakukan peramalan atau proyeksi bagaimana kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, itu mengenai pengertian dari laporan keuangan proyeksi. Nah, untuk membuat laporan keuangan proyeksi, kita harus dimulai dulu dari data-data. Nah, ini ada contoh kasus. Kita baca dulu contoh kasusnya. Di sini PT EYZ selama 5 tahun terakhir rata-rata penjualan per tahun adalah 75 juta. Dan perusahaan merencanakan bahwa penjualan tahun 2003 tetap sama. Artinya tetap sama, yaitu sebesar 75 juta. Angka-angka rasio rata-rata masa lampau yang ingin dipertahankan adalah, nah ini berikut ini adalah data-data analisis rasio yang sudah dilakukan pada masa sebelumnya. Nah, yang pertama ada perputaran kas 25 kali, ada perputaran piutang 25 kali, perputaran persediaan 12,5 kali, perputaran aktiva 4 kali, lalu yang kelima ada rasio hutang jangka panjang dengan aktiva yaitu sebesar 33,333%. Yang keenam, rasio modal dengan aktiva tetap adalah 200%. Yang ketujuh, ada rasio biaya penjualan dengan penjualan sebesar 5%. Kedelapan, operating ratio 92%. Yang kesembilan, pajak pendapatan yaitu 50%. Dan yang terakhir adalah data mengenai gross profit sebesar 30%. Nah, ini angka-angka rasio pada masa lampau dan ingin dipertahankan pada masa yang akan sekarang. Nah, dari data-data ini, lalu dari data-data ini nanti akan disusun bagaimana laporan keuangan proyeksinya. Nah, ini adalah kondisi neraca pada awal tahun 2003. Ini awal ya, jadi per 1 Januari 2003. Ada kas 1,5 juta, piutang 1,5 juta, persediaan 4,5 juta, aktiva tetap 7.500.000 dan jumlah aktiva adalah 15 juta. Lalu di sebelah kiri ada pasiva yang terdiri dari hutang lancar 1.500.000, obligasi 4,5 juta, modal 9 juta, totalnya adalah 15 juta. Jadi total di sini harus balance antara aktiva dan pasiva ya. Nah, pertanyaannya adalah buatlah neraca laporan keuangan proyeksi. Nah, ini pertanyaannya. Nah, ini kita buat, bagaimana kita cara membuatnya, yaitu berdasarkan dari data-data yang sudah diketahui pada rasio-rasio ini. Jadi ini dasar kita untuk melakukan pembuatan proyeksi laporan keuangan. Gitu. Oke, kita mulai cara menghitung laporan keuangan. Yang pertama di sini neraca ada itemnya kas, piutang, persediaan, aktiva tetap, ada utang lancar, modal dan segala macam ya, dan total ya. Nah, item-item ini kita akan membuatkan proyeksinya. Nah, caranya adalah kita lihat contoh perhitungannya. Yang pertama kas dulu kita hitung ya. Yang kas diketahui pada soal yaitu perputaran kas adalah 25 kali. Nah, ini kita lihat tadi di soal yang di atas. Lalu kas awal tahun yaitu pada tabel neraca itu ada sebesar 1,5 kali.
Nah, maka dari sini kita harus menghitung dulu rata-rata kas. Caranya adalah 1/25, ini kenapa 1/25? Karena perputaran kasnya adalah 25 kali. Jadi kita mencari rata-ratanya kasnya adalah 1/25 dikali 75 juta. 75 juta ini adalah angka dari penjualan. Nah, itu kalau dihitung sama dengan 3 juta. Nah, kita akan mencari rata-rata ya. Nah, konsep rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan dibagi dengan jumlah pengamatannya. Nah, misalnya ada penjualan, data penjualan tahun pertama 50 juta, data penjualan tahun kedua 75 juta, data penjualan tahun ketiga ada 100 juta. Nah, maka untuk mencari rata-rata penjualan adalah kita jumlahkan dulu data tahun pertama, penjualan tahun kedua, penjualan tahun ketiga, lalu dibagi dengan 3. Kenapa dibagi 3? Karena dia tahunnya 3. Nah, kalau di sini, kita di sini adalah pembaginya adalah 2. Kenapa 2? Karena kita akan menghitung rata-ratanya pada awal tahun dan pada akhir tahun. Jadi ini adalah dapatnya 2. Nah, saya ulangi lagi. Untuk menghitung rata-rata kas, kita berangkat dari perputaran kasnya 1/25 dikali 75 juta. Ini adalah penjualan pada tahun ya, pada awal tahun dari sini ya kita lihatnya. Nah, dari sini 75 juta ya akan tetap dipertahankan. Lalu sama dengan 3 juta. Nah, 1.500.000 ini kas awal tahun. Kita mau cari rata-ratanya ya. Kita mau cari rata-rata berarti kas awal tahun ditambah dengan X. X itu adalah kita umpamakan kas akhir tahun. Kas akhir tahun sama dibagi dengan 2 sama dengan 3 juta. Nah, lalu kita menghitung X. X ini adalah, cara menghitung X-nya adalah 2 dikali 3 juta, itu sama dengan 6 juta, dikurang 1.500 yang di sini. Kurang 1.500 yang di sini. Nah, itu dapatnya X atau kas akhir tahun sama dengan 6 juta dikurang 1.500 sama dengan 4,5 juta. Nah, ini udah dapat kita kas akhir tahun. Lalu kita hitung lagi piutang. Nah, pada data tadi diketahui bahwa perputaran piutang adalah 25 kali. Dan data piutang awal tahun adalah 1.500.000. Ini dilihat dari tabel neraca yang pertama ya. Lalu kita hitung juga piutang rata-ratanya. Maka piutang rata-rata di sini adalah 1/25 dikali 75 juta, ini penjualan ya. Nah, berarti 75 juta dibagi 25, dapatnya 3 juta. Nah, lalu kita hitung rata-rata piutangnya. Berarti piutang awal tahun 1,5 ditambah X. X ini adalah piutang akhir tahun dibagi dengan 2. Itu sama dengan 3 juta. Nah, berapakah piutang akhir tahun atau X? Maka X sama dengan 2 dikali 3 juta, itu sama dengan 6 juta. Dikurang ini, 1.500.000. Maka ketemulah hasilnya piutang akhir tahun itu sebesar 4,5 juta. Nah, jadi ini kita sudah dapat 2 akun ya, yaitu akun kas dan akun piutang. Lalu selanjutnya kita hitung persediaan. Persediaan di sini diketahui perputaran persediaan adalah 12,5 kali. Nah, persediaan awal tahun adalah 4.500.000. Maka rata-rata persediaan adalah 1/12,5 dikali 35 juta, itu kalau dihitung sama dengan 6 juta. Nah, rata-rata persediaan kas rata-rata adalah 4,5 juta atau kas awal tahun ditambah dengan X atau kas akhir tahun lalu dibagi 2 itu sama dengan 6 juta. Nah, untuk mencari kas akhir tahun untuk menjadi persediaan akhir tahun atau X itu sama dengan 2 dikali 6 itu sama dengan 12 juta dikurang dengan angka yang di sini 4,5 juta. Nah, maka ketemulah hasilnya persediaan akhir tahun sebesar 7,5 juta. Nah, selanjutnya kita hitung aktiva akhir tahun. Nah, dari soal diketahui bahwa perputaran aktiva tadi di sini ya, di sini perputaran aktiva 4 kali. Kita lihat ke sini. Nah, perputaran aktiva adalah 4 kali. Lalu jumlah aktiva awal tahun adalah 15 juta. Ini lihat lagi di neracanya yang pertama, tabelnya.
aktiva rata-ratanya adalah 1/4, karena dia 4 kali ya, jadi 1/4 dikali 75 juta, itu hasilnya sama dengan 18.750.000. Nah, aktiva rata-ratanya adalah 15 juta, berarti kas awal tahun, aktiva awal tahun ditambah dengan X atau aktiva akhir tahun dibagi 2 sama dengan 18.750. Maka X di sini adalah 2 dikali 18.750 dikurang dengan 15 juta yang di sini. Nah, sehingga ketemu hasilnya adalah 22.500.000. Selanjutnya kita hitung aktiva tetap. Nah, aktiva tetap, karena kita tadi sudah menghitung kas, kita sudah punya data piutang akhir tahun, kita sudah punya persediaan akhir tahun, maka aktiva tetap dapat dihitung sebagai berikut. Berarti adalah rumusnya aktiva akhir tahun dikurangi dengan kas, ditambah piutang, ditambah persediaan. Nah, jadi aktiva tetapnya adalah 22.500.000 dikurangin kas akhir tahunnya 4,5 juta, piutang akhir tahun 4,5 juta, ditambah persediaan akhir tahun 27.500.000 sama dengan 22.500.000 dikurang dengan 16 juta. Ini kalau kita hitung ini hasilnya 16 juta, itu sama dengan 16 juta. Ya. Oke. Lalu selanjutnya kita hitung hutang jangka panjang ya. Nah, dari data diketahui bahwa tadi rasio. Nah, di sini rasio hutang jangka panjang dengan aktiva adalah 33,33%. Nah, kita dari data ini kita dapat menghitung hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang yaitu 1/3 dikali 22.500.000. Nah, 22.500.000 itu dari aktiva ya tadi ya. Itu kenapa dia 1/3? Karena 1/3 ini adalah 33%. Itu sama dengan 1/3. Nah, 1/3 dikali 22.500.000 sama dengan 7.500.000. Lalu pada soal lagi diketahui ini ya, rasio modal dengan aktiva tetap adalah 200 kali. Berarti kita dari sini dapat menghitung besarnya. Nah, kita dapat menghitung besarnya modal ya. Nah, rasio modal dengan aktiva tetap adalah 200 kali, maka modal adalah 2 per 100. 200% ini kan artinya 2 di 200 dibagi 100, sama dengan 2 ya. 2 dikali aktiva tetapnya adalah 6 juta. Yang 6 juta yang dari sini ya. Nih, aktiva tetapnya, aktiva tetap yang akhir tahun adalah 6 juta. Berarti 2 kali 6 adalah 12 juta. Nah, lalu kita cari lagi hutang lancar. Nah, hutang lancar rumusnya adalah hutang aktiva tetap dikurangin dengan hutang jangka panjang ditambah modal. Aktiva tetapnya adalah 22.500.000 dikurang hutang jangka panjangnya adalah yang ini 7.500.000 ditambah dengan modalnya adalah 12 juta. Nah, ini kalau kita hitung hasil hutang lancarnya adalah 3 juta. Nah, ini dapat 3 juta. Selanjutnya, nah kita sudah dapat semua akun-akunnya, lalu kita hitung ya. Kita masukin ke tabelnya. Jadi di sini jadilah neraca proyeksi ya. PT XYZ neraca per 31 Desember 2003. Nah, ini kenapa disebut proyeksi? Karena ini adalah neraca pada akhir tahun, yaitu pada 31 Desember. Nah, kalau yang sebelumnya yang ini, nah ini adalah neraca per 1 Januari. Nah, jadi dengan adanya data-data keuangan, dengan adanya rasio-rasio keuangan, kita diminta membuat data proyeksi untuk neraca atau laporan keuangan pada akhir tahun. Nah, itu maksudnya. Karena tadi kita sudah dapatkan hasilnya, sudah kita hitung satu-satu, kita tinggal masukin. Kasnya tadi adalah 4,5 juta. Berarti kita lihat yang di sini ya. Nih kasnya adalah 4,5 juta pada habis tahun, 4,5 juta. Lalu piutang akhir tahun adalah 4,5 juta. Tinggal masukin ke sini lagi 4,5 juta. Persediaannya adalah 7.500.000. Kita lihat ya. Persediaan, nah ini ya 7.500.000. Lalu ada aktiva akhir tahun adalah 22.500. Nah, kita lihat. Nah, ini aktiva jumlahnya 22.500, aktiva tetapnya kita sudah hitung yaitu 6 juta.
Nah, hutang lancar kita masukin lagi di sini. Hutang lancarnya sudah diketahui 3 juta. Lalu obligasinya 7,5 juta. Modalnya di sini adalah tadi 12 juta. Nah, sehingga sudah diketahui dapatlah jumlahnya harus balance ya. Di sini jumlahnya kalau kita hitung itu 22.500 dan di sini juga 22.500. Berarti laporan neraca proyeksi kita sudah benar. Tuh. Lalu selanjutnya kita akan menghitung proyeksi untuk laporan laba rugi. Nah, dari data kita juga berangkat dari data-data yang di atas tadi. Data-data yang di sini. Di sini ada keterangan mengenai rasio biaya penjualan dengan penjualan 5%, operating ratio 92%, pajak pendapatan 50%, gross profit adalah 30%. Nah, data-datanya ini dari nomor 7 sampai nomor 10 ini akan kita gunakan untuk menghitung proyeksi dari laporan laba rugi. Ayo kita lihat satu persatu caranya. Yang pertama kita hitung dulu ya ini ya profit margin. Tadi diketahui bahwa gross profit margin itu katanya adalah 30%. Berarti dari data ini kita dapat hitung bahwa laba kotor itu adalah 30% dari penjualan. Ini 75 juta adalah penjualan. Nah, sehingga dihitung hasilnya adalah 22.500.000. Sudah dapat laba kotornya. Lalu berikutnya kita perlu data harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan berarti rumusnya adalah penjualan dikurangi dengan laba kotor. Penjualan 75 juta dikurangi laba kotor sebesar 22.500 sehingga hasilnya adalah 52.500.000. Ini sudah dapat harga pokok penjualan. Lalu selanjutnya diketahui lagi operating ratio adalah 92%. Nah, kita harus ingat itu operating ratio itu adalah rumusnya adalah HPP atau harga pokok penjualan ditambah biaya operasi dibagi penjualan. Nah, dari sini kita HPP sudah diketahui. HPP-nya sudah diketahui 52.500.000. Biaya operasinya belum diketahui, berarti kita tulis dulu aja biaya operasi. Lalu dibagi dengan operating ratio-nya. Operating ratio-nya adalah 92% dikali penjualan. Ya, 92% dikali 75 juta. Nah, ini kalau kita hitung, dapatlah biaya operasi itu adalah 69 juta dikurang 52.500.000. Nah, ini 69 juta ini dari sini 92% dikali 75 juta. Dapat 69 juta. Dikurang 52.500 ini dari sini. Sehingga kalau kita hitung sama dengan biaya operasinya adalah 16.500.000. Nah, jadi kita sudah dapat satu akun lagi yaitu biaya operasi. Selanjutnya dari rasio juga diketahui bahwa rasio biaya penjualan terhadap penjualan adalah 5%. Berarti dari data ini kita bisa menghitung besarnya biaya penjualan. Biaya penjualan katanya adalah 5% dari penjualan. Berarti 5% dari 75 juta. Sama dengan 3.750.000. Nah, selanjutnya kita cari lagi biaya administrasi dan umum. Nah, biaya administrasi dan umum itu adalah biaya operasi dikurangi dengan biaya penjualan. Biaya operasinya adalah 16.500.000, ini yang tadi ya, yang di sini ya. Dikurangi dengan biaya penjualannya adalah 3.750.000 yang di sini, sama dengan 12.750. Lalu ada lagi data bahwa pajak pendapatan 50%, berarti kita hitung biaya pajaknya. Kita hitung biaya pajaknya, pajak pendapatan sama dengan 50% dikali laba bersih. Nah, berarti 50% dikali laba bersih itu mencarinya adalah laba kotor dikurangi dengan biaya operasi. Nah, berarti 50% dari laba kotornya adalah 22.500.000 dikurangi dengan biaya operasinya. Nah, biaya operasi tadi 16.500.000. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 3 juta. Oke, selanjutnya kita berdasarkan data-data proyek yang tadi, perhitungan yang tadi, kita dapat menyusun laporan laba rugi proyeksi PT XYZ
per tanggal 31 Desember 2003. Nah, berarti yang pertama adalah penjualan 75 juta, harga pokok penjualan tadi kita masukin ya, ke sini 52.500.000. Nah, sehingga dikurangkan 75 dikurang 52.500 itu dapat laba kotor yaitu sebesar 22.500.000. Nah, laba kotor dikurangi dengan biaya operasi. Nah, biaya operasi itu pada kasus ini terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Biaya penjualannya adalah 3.750.000. Biaya administrasi dan umumnya adalah 12.750.000. Sehingga kalau ini ditotalkan adalah menjadi 16.500.000. Kita taruh di sini. Nah, selanjutnya laba kotor dikurangi dengan total biaya operasi itu akan menjadi laba bersih. 22.500.000 dikurangi dengan 16.500.000, hasilnya adalah 6 juta. Nah, 6 juta ini adalah laba bersih. Lalu tadi ada pajak pendapatan. Pajak pendapatan adalah 3 juta. Ya, berarti kita kurangin laba bersih dikurangin dengan pajak pendapatan sebesar 3 juta, hasilnya adalah 3 juta. Berarti ini akan menjadi laba setelah pajak pendapatan. Nah, jadi laporan keuangan kita sudah selesai. Laporan keuangan proyeksi kita sudah selesai berdasarkan data-data yang ada yang sudah kita hitung. Oke, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa dapat berlatih mengerjakan soal yang disediakan pada bagian akhir dari slide presentasi. Demikian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Semoga channel ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.